Lucy. It's lovely to be here, and this is I've been very much looking forward to today. So to meet all of the parents, because you are the most important people in your children's life. Ibu Lisa menyampaikan bahwa hari ini adalah salah satu hari yang dirindukan ya, looking forward itu segera kepingin ketemu dengan Bapak Ibu sebagai orang tua siswa. Kenapa? Karena orang tua adalah salah satu orang penting dalam keberhasilan membantu anak-anak kita yang mengalami hambatan pendengaran untuk berkembang dengan baik. So just before I start, a little bit about me, and then I'll get Simon to introduce himself. So I have been a mainstream teacher for 10 years. Before I worked as a teacher of the deaf, and I've been doing that for 25 years. I have 3 children myself, 3 boys, and they are 19, 17, 15, and I was a teacher of the deaf before they were born, and I have a new appreciation of the amazing natural journey babies, toddlers, children have with developing language. Ibu Lisa memperkenalkan diri, sebagaimana nanti Pak Simon juga akan memperkenalkan. Ibu Lisa awalnya adalah sebagai guru umum, ya, guru sekolah umum itu selama 10 tahun. Kemudian beliau mendalami untuk menjadi guru khusus atau guru khusus untuk anak tunarungu selama 25 tahun kemudian, ya, sampai sekarang. Dan beliau mengatakan punya 3 anak, semuanya adalah laki-laki. The first boy 19, yang kedua adalah 17, dan yang ketiga adalah 15. Kalau selisih 2 tahun gampang saya menerjemahkannya. Jadi anaknya laki-laki semua, 19 tahun, kemudian 17 tahun sama 15 tahun. Dan Ibu Lisa secara alami sebagai ibu juga menikmati merawat bayi, mulai bayi sampai perkembangannya anak menjadi dewasa. Itu adalah momen-momen yang sangat membahagiakan bagi beliau. Good morning. My name is Simon, and Lisa and I would like to thank you for giving up some time on your holiday and coming into school on your holiday. It's a fantastic thing and shows great dedication to the development of your children. Pak Simon tadi mengenalkan diri, ya, panggilannya adalah Simon, tapi lengkapnya adalah Mr. Simon Tomlinson. Tomlinson atau Tomlinson? Tomlinson. Beliau berterima kasih kepada Bapak Ibu orang tua semuanya, di mana hari ini beliau tahu adalah hari libur, dan beliau sangat appreciate atau menghargai, sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti workshop hari ini yang tujuannya nanti bisa membantu perkembangan putra putri Bapak Ibu, dan beliau sangat berterima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir walaupun hari ini adalah hari libur. I'm from England originally and was a mainstream teacher in England, and I've been in Australia for many years and have been lucky enough to be a teacher of the deaf, not as long as Lisa, 17 years. Pak Simon memperkenalkan diri bahwa aslinya adalah orang Inggris, dan di Inggris sana beliau juga sebagai guru umum, guru reguler. Kemudian setelah pindah ke Perth, beliau mendalami tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus tunarungu, dan beliau juga sudah menangani anak tunarungu yang ada di Perth itu selama 17 itu adalah 17 tahun menjadi guru tunarungu. I have 2 children. My daughter is 17. She's 18 next week. She thinks she is the boss of the family, and my son is 15. Ya.
Anaknya dua, yang satu adalah cewek, yang kedua adalah cowok. Yang cewek ini sekarang 17, mau menjadi 17 mau menjadi 18 tahun, dan yang nomor dua adalah cowok 15 tahun. Dan si cewek anak pertama ini karena sudah mau 18 tahun, dia sudah merasa menjadi bos di rumah, katanya begitu. So today, like Nahadi said, we are going to present. Then we're going to present, and I'm going to start back at the beginning to give you some of the background. You may or may not know this. I'm sorry if I'm repeating things, but I just thought it would be good to put the history and what happens with children with development right from in the womb, and then we'll talk about the early children up to the older children, but we do want lots and lots of questions. Seperti yang disampaikan Pak Nur Hadi, ya, beliau bilang bahwa hari ini beliau akan mempresentasikan tentang perkembangan anak, mulai dari bayi itu nanti akan diinformasikan. Bisa jadi informasi itu sudah diperoleh oleh Bapak Ibu, bisa jadi ada yang belum. Itu sangat penting untuk mengetahui, memahami perkembangan anak mulai dari bayi sampai pada usia yang lebih tua atau lebih besar lagi, dan itu akan kita bahas. Dan juga nanti beliau dengan sukarela kalau nanti ada, dengan senang hati kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Beliau juga mengatakan apabila terutama ibu-ibu kan ada anaknya yang ikut, terus jangan khawatir. Beliau paham kalau misalnya ada anak putra atau putrinya bersemerawut, ya bahasanya, itu nggak apa-apa, it's okay katanya, karena memang seperti itulah seorang ibu memang, jadi tidak ada masalah, jadi nyaman-nyaman saja. Beliau tidak ada masalah, jadi it's okay, begitu kan. Oke, please watch. Ya. Ini permintaan dari Ibu Lisa karena memang topik utamanya kan early childhood intervention, jadi intervensi dini. Tapi beliau ingin, karena juga Ibu Leni memberi kesempatan kepada semua wali murid yang ingin belajar bersama-sama, itu diundang yang berkenan hadir. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir. Cuma beliau ingin mapping, ya. Mapping itu mengetahui yang angkat tangan pertama orang tua dari TK, jenjang TK, kindergarten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 TK? Sudah? Diulangi. TK, angkat tangan. Kindergarten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, from kindergarten. Now primary school, jenjang SD, LP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ya. Sekarang SMP, junior high school. SMP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Sekarang jenjang SMA atau senior high school 1, 2, 3, 4, 5, ya 5. Ya, that's good. Jadi alhamdulillah semuanya ada wakilnya, artinya semuanya ingin punya kesempatan untuk belajar langsung dengan narasumber dari Australia. Tepuk tangan untuk kita semuanya dulu.
Bapak Ibu, ini teknisnya sebetulnya beliau sudah mempersiapkan slide-nya itu ada 2 ya. Disiapkan yang berbahasa Inggris dan saking baiknya sudah disiapkan dalam bahasa Indonesia. Tapi sayangnya kadang-kadang saya bingung terjemahannya itu tidak pas. Jika nanti di layar sana akan muncul bahasa Indonesia, tapi saya berusaha untuk menerjemahkan yang aslinya. Soalnya kemarin kalau ada sekutu, padahal sekutu harusnya tim gitu ya. Diterjemahkan sekutu saya bingung ya. I told to the parents that both of you is very kind people because you have tried to prepare Indonesian version. But unfortunately, sometimes not proper. Yeah, it's okay. Yeah. So, the train going past. Okay, so hearing develops before your baby is born at around 18 weeks. They start to hear some sounds, then they slowly start to hear more sounds while they're in the womb, and then by 27 to 30 weeks they are starting to respond to voices and noises, and most important voice, and I say sorry to daddies, but it's mummies. Topik yang pertama kita harus memahami kapan perkembangan pendengaran itu dimulai. Ternyata menurut penelitian itu dimulai dari 18 minggu kehamilan. Jadi sudah dimulai dari masa kehamilan yang disebut dengan second trimester, itu 18 minggu. Bayi sudah mulai mendengarkan suara-suara dari luar kandungan. Setelah itu beberapa minggu kemudian bayi akan mendengar lebih banyak lagi suara-suara yang ada dari dunia luar. Baru nanti 27 sampai 30 minggu bayi memulai untuk bereaksi dan memberikan respons untuk suara-suara, bunyi-bunyi yang memang dia dengar walaupun itu masih dalam kandungan. And the point of this is that we don't know whether our baby can hear or not when they're in the womb, but just that the general point of this is that the baby's hearing starts way before the born. Ya. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa dalam masa kandungan itu kita kan tidak tahu bahwa anak itu mengalami gangguan pendengaran atau tidak, tapi penelitian ini menunjukkan bahwa normalnya bayi itu mulai mendengar itu sudah mulai dari kandungan yang saya sebutkan di poin 1 sampai 3 di atas. So then we get into what happens once they are born. They are fully developed. By the time they are born, their hearing is fully developed. Of course, that is if it's a sort of what we would say normal pregnancy. In the first few months, the baby starts to hear different sounds, loud sounds, high-pitched sounds, or sounds like mummy's voice or daddy's voice. This one is normal development of hearing. Bapak Ibu, ilmu berikutnya bahwa perkembangan pendengaran bagi anak ini teorinya dari anak normal dulu. Begitu bayi dilahirkan, maka pendengarannya itu serta-merta langsung berkembang dengan baik gitu ya. Dimana anak yang baru dilahirkan itu bisa mendengar dan memberikan respon kepada suara-suara yang ada di sekitarnya. Yang pertama, first few months, beberapa bulan di awal itu bayi memberikan respon pada suara yang keras, kemudian high pitch itu nada tinggi, suara nada tinggi tadi contohnya. Nah itu, kemudian ada familiar sounds like their parents' voices. Yang dikenal pertama itu adalah suara yang familiar yang biasa didengar. Contohnya adalah suara ibunya, misalnya ibunya ngundang bilang maem, cantik, kadang-kadang sampai lupa anak siapa, anak itu ditakoni anak siapa, gitu. Anak sopo gitu bahasa Jawa. That is from mother's voice, yeah. And up to 6 to 12 months,
So they start to copy sounds, and that is the first part of communication, language. So language can start as simple as this is all language because they are starting to play with their sounds. Ya. Usia 3 sampai 6 bulan itu bayi sudah mulai memberikan respon dan memproduksi suara, di mana walaupun dia itu bisa mendengar tapi pengucapannya belum bisa. Itu dimulai dengan reaksi dia itu meraba. Merabanya seperti dicontohkan oleh ibu tadi. Kalau merabanya Inggris dengan Indonesia sama ya. Nah seperti itu, yaitu perkembangan bayi setelah umur 3 sampai 6 bulan maka sudah mulai mereaksi, yaitu memalingkan kepala, menoleh untuk mengidentifikasi ada suara dari mana ini. Itu sudah mulai dari 3 sampai 6 bulan. Yes. So we know, and it will be the same all over the world, sometimes babies are born with hearing, something may happen, they may lose their hearing, they may lose it slowly, they may lose it quickly, they become born with no hearing at all, and that is individual, it's different for everybody, and I think everybody in this room will have a different story about what happened to your children. And it is the same all over the world. Ya. Nah, sekarang usia 6 sampai 12 bulan itu bayi itu sudah mulai memahami kata-kata yang sederhana, bisa merespon namanya, dan bisa juga memulai untuk meniru suara-suara yang ada atau suara-suara yang didengar dari ibunya atau keluarganya. Itu perkembangan pendengaran anak yang normal. Nah, bisa jadi setelah anak dideteksi mengalami hambatan pendengaran, mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu, maka di situ sangat individual bahwa perkembangannya dia tidak bisa mendengar suara sama sekali, dan beliau yakin bahwa apa yang dialami ibu-ibu semuanya, bapak juga. Kenapa penekanannya ibu-ibu? Karena biasanya yang mulai dari bayi paham betul anak ini mengalami hambatan pendengaran, sehingga perkembangan bahasanya seperti apa. Masing-masing anak itu akan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Bisa tidak mendengar sama sekali, ada yang mendengar sedikit, dan itu memang berbeda-beda.